Cimancis, kita bertemu lagi nih. Kali ini aku akan berbagi info tentang 7 tahapan detail irigasi padi hemat air. 7 tahapan itu antara lain persiapan lahan, pemilihan benih yang baik, persemaian basah, pindah tanam, pengaturan air, pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen. Yang pertama, persiapan lahan. Tahapan ini merupakan kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan sebanyak 3 kali agar petani mendapatkan struktur tanah yang baik. Proses paling awal yaitu lahan wajib digenangi air setinggi 5 cm di atas permukaan tanah selama 3-5 hari. Pengolahan pertama melakukan bajak singkal sedalam 25-30 cm. Pembajakan ini bertujuan untuk memotong, membalikan, memecahkan tanah, sekaligus membendamkan sisa tanaman ke dalam tanah. Tanah yang sudah dibajak perlu istirahat atau inkubasi selama 2-3 hari. Pengolahan kedua, penggaruan. Kegiatan ini berfungsi untuk menghancurkan tanah hasil pengolahan pertama menjadi lebih kecil. Selain itu, sisa tanaman gulma yang terbenam akan terpotong menjadi lebih halus sehingga mempercepat proses pembusukan. Untuk sobat petani yang menggunakan pupuk organik, sebaiknya pemupukan dilakukan pada pengolahan pertama atau kedua agar dapat menghambat pertumbuhan gulma. Pengolahan ketiga, perataan. Ini merupakan kegiatan meratakan tanah yang berfungsi agar pengeringan dapat dilakukan secara merata. Yuk kita masuk ke tahapan kedua, yaitu cara pemilihan benih yang baik. Pertama-tama, campurkan air bersih dengan garam ke dalam ember, lalu diaduk. Kemudian, masukkan sebutir telur ke dalam larutan air garam. Jika telur masih tenggelam, tandanya garam masih perlu ditambahkan hingga telur tersebut menggenang. Selanjutnya, masukkanlah benih-benih ke dalam larutan air garam, lalu diaduk. Benih mengapung merupakan benih yang dipilah dan dibuang, sedangkan benih tenggelam merupakan benih yang berkualitas. Setelah selesai dipilah, pastikan benih berkualitas dicuci dengan bersih ya sobat. Untuk mendapatkan benih yang benar-benar berkualitas, kita harus melalui proses perendaman benih. Pada proses perendaman ini, benih dicuci untuk menghilangkan kotoran dan membuat benih hampa terapung. Benih yang terpilih kemudian direndam selama 48 jam. Setelah itu, benih dibilas dan disaring, lalu dibungkus ke dalam karung dan didiamkan pada tempat yang teduh selama 1 malam. Tahapan ketiga, persemaian basah. Persemaian pada metode IPA, petani melakukannya di bedengan dengan ukuran 50-70 cm. Langkah pelaksanaan. Pertama-tama, bedengan ditaburi dengan abu sekam bakar secara tipis sekitar 0,1-0,5 cm. Kemudian, tebar benih dilakukan dengan agak renggang. Eits, belum selesai sobat. Setelah dilakukan tebar benih, bedengan harus dilapisi abu sekam untuk kedua kalinya. Tapi tipis-tipis aja ya. Tahapan keempat yaitu pindah tanam. Proses tanam dilakukan 12-15 hari setelah masa persemaian ya sobat. Pindah tanam bibit usia muda bertujuan agar tanaman beranak di lahan yang luas, bukan di persemaian yang sesak. Penanaman metode IPA harus dilakukan maksimal 30 menit setelah dicabut dari persemaian untuk menghindari stres pada tanaman. Ingat ya, jangan mengikat dan melempar bibit.
Sebaiknya siapkan wadah untuk mengangkut ke lahan tanam. Sebelum melakukan penanaman, para petani terlebih dahulu melakukan pencaplakan. Pencaplakan merupakan kegiatan membuat garis jarak tanam menggunakan alat caplak atau garet. Jarak tanam yang selama ini dibuat bervariasi, mulai dari 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, atau sesuai dengan kondisi lahan. Sobat perlu memastikan nih bahwa lahan siap tanam dalam kondisi air macak-macak. Selain itu, parit harus sudah dibuat melintang di tengah sawah dan mengelilingi sawah. Dalam metode penanaman IPA, para petani harus menanam dangkal dengan 2 bibit per lubang tanam. Penanaman ini memiliki tujuan agar nantinya setiap rumpun tanaman dapat menyerap unsur hara dengan lebih baik, kemudian menjadi induk semua. Cara tanamnya pun tidak sembarangan loh sobat. Metode ini harus dilakukan dengan menarik akar bibit ke samping membentuk huruf L. Lanjut, tahap kelima, pengaturan air. Pengairan air pada metode IPA dilakukan secara berselang atau putus-putus dengan penggenangan air setinggi 2 cm dilakukan selama 3 hari. Penggenangan diselingi pengeringan selama 2-3 hari atau hingga muncul retak-retak halus di tanah. Pengairan dengan kondisi lahan macak-macak dilakukan ketika proses tanam dangkal, agar penanaman bibit muda mudah dilakukan sobat. Pada umur 2-3 hari setelah tanam, lahan dibiarkan macak-macak hingga retak halus. Hal ini dilakukan agar air hanya membasahi tanah dan akar, tidak sampai ke batang padi. Lalu, ketika memasuki umur 4-7 hari setelah tanam, lahan digenangi air setinggi 2 cm hingga muncul malai atau 60 hari setelah tanam. Proses ini terjadi pada fase vegetatif. Saat berusia 60-80 hari setelah tanam, air dikondisikan macak-macak atau tidak boleh kering, karena tanaman memasuki fase pembungaan dan pengisian bulir. Proses ini terjadi pada fase generatif. Pengeringan total baru dilakukan 2 minggu menjelang masa panen sobat. Tujuannya agar bulir padi terisi dengan sempurna. Maka dari itu, parit yang telah dibuat di sekeliling dan di tengah petak sawah berfungsi untuk memudahkan membuang sisa air sehingga saat penggenangan 2 cm dan pengeringan dapat secara merata. Masuk tahap ke-6 yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman dilaksanakan dari masa setelah tanam sampai mendekati masa panen. Kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Penyulaman adalah kegiatan menanam kembali atau mengganti tanaman yang mati. Biasanya dilakukan 3-7 hari setelah tanam. Selanjutnya, penyiangan. Tujuannya adalah untuk mengambil gulma atau rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman. Kegiatan ini dilakukan 3-4 kali dengan selang waktu 10 hari. Penyiangan dengan cara manual jauh lebih baik dibanding dengan penyemprotan bahan kimia. Penyiangan lebih baik dilakukan pada kondisi lahan berair sobat. Kondisi ini akan menyebabkan tanah lunak dan gembur, kemudian memudahkan proses pengambilan gulma. Tahap pemeliharaan selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan berfungsi menjaga ketersediaan hara untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Dengan menggunakan metode IPA, petani bebas menggunakan pupuk organik maupun kimia. Pokoknya APS deh, asal petani senang.
Pemupukan dasar diaplikasikan saat padi berusia 5 hari setelah tanam. Pemupukan pertama dilakukan pada usia 10 hingga 15 hari setelah tanam. Kemudian, pemupukan kedua dilakukan pada usia 20 hingga 25 hari setelah tanam. Para petani dapat menggunakan pupuk organik cair seperti MOL sebagai tambahan nutrisi bagi tumbuhan. MOL dapat dibuat dari bahan limbah sayur-sayuran, buah-buahan, keong mas, dan lain-lain yang ditambahkan air cucian beras, gula atau molase atau air kelapa, dan urin sapi atau kelinci. Kemudian difermentasi selama 10-15 hari. Tahap pemeliharaan yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Pencegahan terhadap hama dan penyakit dilakukan sesuai kaidah pengelolaan hama terpadu loh sobat, melalui pendayagunaan fungsi musuh alami dan pemantauan berkala. Pengendalian hama tanaman sangat penting dimulai dari saat persemaian hingga fase generatif. Harus sobat ketahui bahwa para petani melakukan pengendalian hama menggunakan pestisida nabati atau obat kimia. Ada beberapa cara pengendalian yang biasa dilakukan petani loh sobat, yaitu dengan penggunaan varietas unggul, penanaman secara serentak, serta penggunaan pestisida secara selektif dan tepat guna. Tahapan pemeliharaan sudah selesai nih sobat. Sekarang kita memasuki tahap ketujuh, panen dan penanganan pasca panen. Kegiatan panen tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan ya sobat. Panen tepat waktu dengan teknik yang benar akan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sehingga akan berpengaruh pada tingkat pendapatan para petani. Lalu bagaimana sih teknik memanen yang benar? Pertama, panen dilakukan pada saat matang fisiologis, yaitu bila mana 95% bulir sudah menguning. Kedua, padi yang sudah dipotong segera dirontokkan menggunakan alat power thresher dengan menggelar alas sebagai penampung gabah atau menggunakan combine harvester. Ketiga, gabah yang sudah dirontokkan dibersihkan dari kotoran dan jerami menggunakan blower atau penampi. Keempat, gabah dijemur hingga mencapai kadar air sekitar 16% menjadi gabah kering simpan. Setelah panen, kita memasuki proses terakhir nih, yaitu penanganan pasca panen. Proses ini meliputi pengeringan gabah kembali hingga kadar air mencapai 14%. Persentase tersebut tercapai dengan menghamparkan gabah dengan ketebalan 5 cm pada lantai jemur atau alas terpal, kemudian gabah dibalik setiap 2 jam. Setelah benar-benar kering, gabah dimasukkan ke dalam karung plastik untuk disimpan dalam gudang atau dibawa ke penggilingan padi. Nah, berikut ini adalah hasil dari produk IPA sobat. Oke Sobat Cimancis, setelah nonton video ini, kalian sekarang makin tahu kan 7 tahapan detail irigasi padi hemat air. Sekian dulu ya Sobat Cimancis, sampai ketemu di penjelasan berikutnya.